RM BTS ungkap cara terbaik untuk ARMY baru yang mencoba mengejar konten selama 8 tahun. BTS baru-baru ini muncul di spot podcast untuk berbicara tentang musik baru, kolaborasi McDonald's mereka, dan bahkan kombinasi makanan yang aneh. Pembawa acara, Eric Achari, menemukan poin bagus dengan mengatakan bahwa sejak peningkatan pemutaran radio BTS baru-baru ini dengan lagu-lagu seperti Dynamite, Butter, dan sekarang Permission to Dance, pasti akan ada lebih banyak lagi orang yang bergabung dengan ARMY. Dia bertanya kepada grup apakah mereka punya pesan untuk mereka yang baru saja masuk fandom. Ada banyak orang yang mencari kalian di Spotify dan Apple Music dan berkata, oke, apalagi yang mereka punya. Jadi untuk penggemar yang baru bergabung dengan ARMY, anggota ARMY baru di sini, apakah kamu punya pesan untuk orang-orang ini yang bingung dengan track BTS yang lebih dulu melalui catatan lama? Tanya Eric Achari. Leader RM pertama-tama menyampaikan pesan selamat datang sebelum menjelaskan gaya naratif grup dalam merilis musik mereka. Akibatnya, mereka membuatnya mudah dengan memiliki jalur untuk mendengarkan musik lama mereka. Jadi, hal pertama, selamat datang di tim. Selamat datang. Ada beberapa album yang benar-benar menyenangkan sebelum Dynamite. Ada beberapa album Dynamite sekarang, seperti album keempat kami. Album pertama ada School of Affair. Album kedua, The Most Beautiful Moment in Life, dan album ketiga kami, Love Yourself, Map of the Soul. Jadi ada beberapa sebenarnya narasi yang kami miliki berjalan-jalan dan jalan ini, kata RM. Dia menambahkan bahwa BTS juga memiliki banyak konten. Jadi ARMY baru tidak akan pernah bosan. Mungkin lebih dari 1 tahun atau lebih untuk mengejar konten selama 8 tahun, tapi pasti akan menyenangkan, RM mengatakan. Ada banyak lagu, banyak album, banyak di belakang layar, secara harfiah, BTS, video, media sosial, dan mungkin butuh 1 tahun untuk mengejar semua jalur dan hal-hal BTS, kata RM. RM meninggalkan mereka dengan satu pesan penyambutan tetapi peringatan terakhir. Mungkin mudah untuk bergabung dengan fandom, tapi tidak mudah untuk pergi, RM mengatakan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Jadi selamat datang di tim, tolong jangan keluar, semoga harimu menyenangkan, kata RM. Idol K-pop generasi pertama dan Sanbe Industry, Tony An, membahas kesulitan yang mungkin dihadapi BTS sebagai bintang global. Dalam wawancara baru-baru ini dengan outlet berita Korea Dong-a, grup idola K-pop generasi pertama, Tony An, duduk dan berbagi pemikirannya tentang kesuksesan BTS dan kesulitan yang datang dengan superstar global. Sebagai salah satu idola Sanbe yang dihormati di industri yang telah membangun fondasi K-pop di masa-masa awal, Tony An tidak asing dengan perjuangan yang dihadapi para idola. Dia mengklaim, sementara tidak ada cara bagi dia untuk benar-benar memahami, dia yakin bahwa kelelahan pasti tak terbayangkan untuk BTS. Tak ada cara bagi saya untuk benar-benar memahami. Anggota BTS telah mencapai lebih banyak daripada yang pernah saya lakukan. Mereka 10 kali, 100 kali lebih sukses daripada saya. Tapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu pasti tidak mudah bagi mereka. Kelelahan pasti tak terbayangkan bagi BTS, kata Tony An. Tony An menunjukkan bahwa kelelahan fisik hanyalah salah satu bagian dari kelelahan keseluruhan yang mempengaruhi BTS, serta idola lainnya. Apakah sekarang K-pop telah berkembang ke skala internasional, para idola harus bekerja tanpa batas, yang pada akhirnya sangat merugikan kondisi mereka. Ada kelelahan fisik, jadwal BTS mungkin padat, mereka mungkin tidak banyak bepergian saat ini karena COVID-19, tapi secara umum, bekerja tanpa batas di seluruh dunia dapat berdampak buruk pada kondisi fisik mereka, kata Tony An. Selain itu, ada kelelahan mental yang juga dialami Tony An saat ia lebih aktif berpromosi. Sementara baginya kesepian agak bisa diatasi, dia menebak sebaliknya untuk anggota BTS yang sekarang terlalu mudah dikenali di mana saja. Ya, itu suatu kehormatan untuk dicintai dan dirayakan, tapi itu datang dengan banyak kesepian. Jadi, kamu memikirkannya kemana mereka bisa pergi. Bagi saya, kesepian terasa lebih mudah dikelola karena saya tidak terlalu dikenal di luar Asia, dan saya bisa lolos. Tapi untuk BTS, mereka mungkin bahkan tidak memiliki banyak kebebasan, dan tanpa kebebasan, itu sulit. Manusia membutuhkan kebebasan, kata Tony An.
Seiring dengan kesepian kronis, Tony An mengutip bahwa tekanan untuk terus maju adalah faktor besar lainnya, dan membandingkan beban yang harus dipikul BTS agar setara dengan apa yang dirasakan para atlet nasional di Olimpiade. Untuk idola, ada tekanan konstan untuk terus maju, terus bergerak maju. Mereka harus mempertahankan semua yang telah mereka capai. Ada begitu banyak hal yang harus dipertahankan. Apa yang BTS harus rasakan? Tekanan yang mengalahkan diri mereka sendiri? Saya bahkan tidak bisa membungkus kepala saya di sekitar itu. Dan saya membayangkan hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa berhubungan dengan tekanan semacam itu. Peraih medali emas atau juara dunia, kata Tony An. Setelah memuji BTS karena membuka jalan bagi idola K-pop untuk mencapai hal-hal yang lebih besar di pasar global, Tony An mengatakan para anggota untuk menemukan kepuasan di setiap saat yang mereka bisa untuk tetap bahagia meskipun mengalami kesulitan ini. Cinta dan dukungan yang kami dapatkan dari para penggemar itu tanpa syarat. Fans tidak menginginkan imbalan apapun. Ini adalah cinta dalam bentuk yang paling murni. Ini adalah cinta sejati. Saya menyadari itu pada satu titik dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana ini mungkin? Apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan cinta tanpa syarat dan tanpa akhir semacam ini dari orang-orang ini? Dulu ketika saya masih menjadi idola aktif, saya pikir semua yang saya capai berasal dari kerja keras saya. Saya tidak mungkin lebih salah. Saya tahu lebih baik sekarang. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa sayalah yang membawa saya ke sini. Selama idola hobi saya juga dapat memahami bahwa sementara cinta para penggemar tidak bersyarat, itu tidak boleh diterima begitu saja. Mereka akan menemukan kepuasan dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Idola melakukan apa yang mereka lakukan untuk cinta itu, dan mulai terpikat oleh kebutuhan akan lebih dan lebih. Tapi, temukan kepuasan di setiap momen dan mereka bisa tetap bahagia meskipun ada kesulitan, kata Tony An. Kata-kata bijak Tony An dari pengalaman puluhan tahun di industri dan cinta untuk idola hobinya sejak itu sangat bergema dengan ARMY. Sejauh yang saya tahu, Tony An mencapai puncak mutlak sebagai idola generasi pertama, tapi dia juga mencapai titik terendah dengan depresi. Dia datang dari pengalaman dan saya tidak bisa mengharapkan sunbae yang lebih baik untuk BTS. Terima kasih atas kata-kata bijaknya, tulis netizen. Netizen yang lain menulis, saya selalu berpikir itu bagus ketika selebriti Korea pergi ke luar negeri untuk menghabiskan waktu bebas dari sorotan. Tapi saya menyadari itu tidak mungkin untuk BTS, itu pasti sangat sulit. Yang lain menulis, dari apa yang saya ingat, Tony An sangat baik kepada para anggota di Please Take Care of My Refrigerator juga. Saya senang BTS sebagai hobi memiliki seseorang seperti dia yang berbicara tentang kesulitan. Saya tidak tahu apa-apa tentang kehidupan idola dan saya tahu itu sulit. Tapi orang ini telah ada melalui semua itu. Dia mungkin tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang dialami anggota BTS. Netizen lain menulis, saya seorang ARMY dan wawancara ini membuat saya menangis karena suatu alasan. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.